Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti pelajaran 1 dengan tema keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang pertama, yaitu belajar dari perjuangan bangsa Israel. Anak-anak, perasaan senasib sebagai orang terjajah membuat suku-suku bangsa di Indonesia menyatakan tekad yang satu untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Semangat persatuan dan kesatuan juga pernah dilakukan oleh bangsa Israel ketika berusaha merebut kembali tanah terjanji yang telah ditempati oleh bangsa lain. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita berikut ini. Musa mengutus 12 mata-mata ke negeri perjanjian. 10 dari mereka berkata, "Kita tak mungkin mengalahkan orang-orang di sana." Namun kata Yosua dan Kaleb, "Dengan pertolongan Tuhan, pasti bisa." Karena takut, bangsa itu percaya pada 10 mata-mata tadi. Kata Tuhan, "Hanya anak-anakmu bersama Yosua dan Kaleb yang akan memasuki negeri perjanjian ini." Setelah 40 tahun menggembara di padang gurun, saatnya pun tiba. Yosua mengutus 2 orang mata-mata ke Yeriko. Mereka bertemu Rahab, wanita yang menyembunyikan dan membantu mereka lolos menuruni tembok. Mereka berjanji akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Imam-imam berjalan dahulu membawa tabut perjanjian. Saat kaki mereka menyentuh sungai, arus air berhenti mengalir. Setiap orang menyeberang di tanah kering. Selanjutnya, Yeriko. Tuhan memberitahu Yosua, "Selama 6 hari, berbarislah mengelilingi Yeriko sekali sehari. Di hari ke-7, kelilingi kota itu 7 kali. Tiuplah trompet, bersoraklah, tembok kota akan runtuh." Yosua percaya pada Tuhan. Ia melakukan perintah Tuhan, maka tembok-tembok Yeriko pun runtuh. Mereka merebut kota itu. Rahab dibiarkan hidup. Umat Tuhan mulai merebut negeri perjanjian. Anak-anak, tadi kita telah bersama-sama melihat film bagaimana bangsa Israel
merebut kembali kota Yeriko. Bangsa Israel tidak mempunyai tempat tinggal karena tanahnya direbut oleh bangsa lain. Tuhan sangat mencintai bangsa Israel. Tuhan berjanji akan memberikan kembali kota Yeriko. Anak-anak, runtuhnya tembok Yeriko merupakan salah satu kisah yang tertulis di Alkitab yang sangat menggetarkan hati kita. Karena tembok tersebut runtuh bukan karena kekuatan manusia menggunakan alat perang yang canggih, melainkan dengan kekuatan Adikodrati, yaitu melalui sorak-sorai dan puji-pujian seperti yang kita lihat dalam film tadi. Pada waktu itu yang dihadapi oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua bukan perkara ringan, sebab mereka bukan hanya menghadapi Yeriko yang telah tertutup pintu gerbangnya, tetapi juga raja dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yosua dalam video tadi adalah pemimpin bangsa Israel. Yosua mendapat tugas dari Allah untuk menggantikan Musa dan juga untuk mempersiapkan Israel memasuki tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Firman Tuhan kepada Yosua pada waktu itu adalah, "Yosua, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Tuhan meminta Yosua untuk merebut kembali kota itu dengan mengelilingi kota itu 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah semua umat bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok itu akan runtuh. Yosua memanggil para imam dan meminta mereka untuk mengangkat tabut Tuhan. Dan 7 orang imam harus membawa sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Kepada bangsa Israel, Yosua mengajak mereka untuk maju dan mengelilingi kota, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan tabut Tuhan. Yosua memerintahkan kepada mereka, "Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu, sampai pada hari Ia mengatakan, bersoraklah." Ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba dengan orang-orang yang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan tabut Tuhan. Dengan sangkakala yang terus ditiup berkeliling kota 6 hari lamanya. Pada hari ketujuh, mereka mengelilingi kota 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Tapi yang akan tetap hidup adalah Rahab." Rahab adalah wanita yang telah menyelamatkan 2 orang utusan Yosua. Maka Rahab dan semua orang yang ada di dalam rumah itu akan diselamatkan. Maka tibalah saatnya setelah bangsa Israel mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, dan runtuhlah tembok Yeriko, dan mereka memanjat masuk ke dalam kota untuk merebut kota itu. Semangat persatuan dan kesatuan juga pernah dilakukan oleh orang Israel ketika berusaha merebut kembali tanah terjanji yang telah ditempati oleh bangsa lain.
Usaha bangsa Israel merebut tanah terjanji merupakan usaha yang dilakukan bersama dengan Tuhan. Tuhanlah pemimpin bangsa Israel yang sesungguhnya. Bangsa kita pun mengalami hal yang sama seperti bangsa Israel. Kemerdekaan bangsa kita juga merupakan pemberian dari Tuhan. Gereja sangat mendukung usaha dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gereja tidak terpisah dari suku-suku bangsa lain. Gereja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari negara Indonesia. Maka anak-anak, pada pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membangun niat untuk menjaga dan merawat keanekaragaman suku bangsa, keanekaragaman kekayaan yang ada di Indonesia, karena semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih.